Air limbah yang kita buang tiap hari itu pada kemana sih? Kita mandi, cuci piring, buang air, hilang dari pandangan. Di kota besar kayak Jakarta, ngurus air limbah itu ribet banget loh. Air limbahnya banyak, septic tank banyak yang udah nggak layak, dan masih ada yang buang limbah langsung ke saluran air. Lahan rumah makin sempit, bawah tanah penuh utilitas. Pasang pipa pun harus super hati-hati. Makanya, JSDP dibangun biar air limbah kita diurus tuntas, lingkungan lebih sehat, dan Jakarta siap buat masa depan. Dan iya, proses bikin macet, berdebu, kadang ganggu. Tapi ini buat kebaikan bareng. Buat Jakarta yang lebih bersih, buat generasi setelah kita. Yang paling kerasa sih biasanya oleh masyarakat yang beraktivitas di sekitar proyek. Tentang proyek galian di jalan-jalan raya seperti itu sebenarnya bikin resah ya, bikin resah pejalan kaki ataupun pengguna jalan yang setiap hari lewat di situ. Ya, di antaranya bikin macet, sering mengganggu dari suara-suara bising yang ditimbulkan dari mesin-mesinnya itu. Kalau pengelolaan air limbah menurut saya sih ya penting juga, soalnya yang namanya air bersih di Jakarta itu kan sangat diperlukan karena penduduk di Jakarta itu banyak, ya, jadi tentunya memerlukan air bersih. Untungnya sekarang teknologinya makin canggih. Salah satunya sistem pengelolaan air limbah terpusat. Jadi, nanti air limbah dari rumah kita nggak ngendap lagi di septic tank, yang kalau nggak dirawat bisa bocor dan nyampur ke tanah. Semua air limbah itu langsung dibawa ke tempat pengolahan yang jelas aman. Hasilnya, proses lebih terjamin, lebih aman, dan jauh lebih berkelanjutan buat lingkungan. Dan pastinya ini semua nggak jalan tanpa orang-orang yang kerja di belakang layar. Pemerintah yang ngatur kebijakan, pekerja proyek yang tiap hari turun ke lapangan. Mereka yang memastikan semua pipa nyambung, semua sistem aman, dan warga bisa tetap nyaman. Jadi memang DKI Jakarta ini sangat kompleks ya, warganya juga sangat plural, kepadatan penduduknya juga sangat tinggi. Karena rumahnya itu sempit, padat begitu, kondisi sanitasinya termasuk tangki septik dari rumahnya tersebut tidak terbangun dengan baik. Bahkan banyak yang tidak standar dan sudah pasti pembangunan tangki septiknya tadi kan bersamaan dengan pembangunan rumahnya ya. Jadi kondisinya sudah lama. Bisa saja terjadi rembesan, sudah terjadi rembesan, retak atau bocoran dari tangki septik tersebut sehingga air limbah domestik tadi merembes ke dalam tanah dan akhirnya mencemari air tanah. Niat kita dengan pembangunan JSDP ini itu adalah membangun sistem pengelolaan air limbah domestik terpadu yang terpusat di suatu tempat. Dan cara mengalirkan air limbah domestik tersebut sampai ke instalasi pengelolaan air limbah tersebut adalah melalui perpipaan. Nah, perpipaannya ini kita bangun dalam suatu konsep namanya kita sebut Jakarta Sewerage Development System tadi. Nah, itu perpipaan tadi sangat penting karena mengalirkan dari air limbah domestik dari rumah-rumah menuju ke instalasi pengelolaan air limbah domestik terpusat tadi. Jadi kita pemasangan perpipaan tersebut dengan metode pengeboran di bawah tanah. Artinya kita hanya cukup membangun beberapa titik-titik shaft. Jadi titik-titik shaft ini adalah untuk kita bisa masuk ke dalam tanah. Paling sekitar jaraknya antar dua shaft itu sekitar 100 meter sampai 300 meter. Nah, pekerjaan pipe jacking itu ada dikerjakan di bawah tanah melalui shaft-shaft tersebut. Nah, pekerjaannya karena di bawah tanah dan kita tidak membuka seluruh badan jalan, itu akan mengurangi tingkat kemacetan yang terjadi. Jadi warga masih bisa melalui di samping shaft tersebut. Ngurus air limbah itu nggak kelihatan, tapi dampaknya kerasa banget buat kesehatan dan masa depan kota. Dengan teknologi,
kerja keras tim, dan dukungan warga, kita bisa bangun kota yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih siap untuk masa depan. Sanitasi aman, hidup lebih nyaman.